Sebelum nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Hai guys, welcome back to Nojete Channel. Videoku kali ini aku mau mereview villa kayangan yang ada di Bogor secara lengkap dan detail, dari penginapannya, tempat wisatanya, kolam renangnya, restorannya, dan semuanya. So buat kalian yang penasaran banget nih, wajib banget ikutin videoku sampai selesai. Nah, tadi kalian udah lihat ya pintu masuk villa kayangannya. Sedangkan ini merupakan parkiran inap untuk pengunjung yang menginap di villa kayangan. Kalian juga bisa loh parkir mobil di depan penginapan kalian langsung. Seperti aku itu tuh, parkirnya di depan penginapan aku langsung. Di sampingnya ini ada resepsionis ya, untuk kalian check in, check out, atau memerlukan bantuan dari staff-staffnya, kalian langsung aja ke sini. Pas kita datang ke sini, wah ternyata disediakan welcome drink nih, bisa ngambil sepuasnya. Setelah proses check-in selesai, langsung aja yuk kita menuju ke kamar villanya. Harus melewati banyak anak tangga ini ya, tapi estetik banget loh, terbuat dari batu alam gitu. Ini dia guys, kamar yang aku sewa. Aku sewa di tipe Villa Halimun. Ini cukup untuk kurang lebih 15 orangan ya guys. Di sebelah tipe kamar Villa Halimun ada juga nih Villa Subak. Itu jenisnya sama ya, cuman beda nama aja. Tapi kalau kalian mau yang lebih sedikit atau lebih banyak orangnya juga ada loh, di sini tersedia pilihan kapasitasnya. Ya udah langsung aja kita masuk. Begitu masuk, tara, tuh kalian bisa lihat ya, gede banget villanya. Dan ini tradisional banget ya temanya. Tuh semua dinding beralaskan warna coklat kayu. Lantainya juga udah full kayu, jadinya nggak akan merasa kedinginan deh. Karena tahu sendiri kan kalau daerah sini itu malam dinginnya minta ampun. Nah ini untuk Villa Halimun kamarnya ada dua ya. Ini kamar pertama disediakan dua kasur yang besar. Tuh dilengkapi semua dengan kaca, ada meja dan kursinya di kamar. Lengkap banget, luas banget ini kamarnya, bisa untuk tidur 4 orang bahkan lebih kalau anak-anak kecil isinya. Kasurnya juga nyaman, empuk, dan pastinya bersih banget guys, kalian gak usah khawatir. Oke langsung aja, sekarang kita menuju ke kamar yang kedua. Kamar yang kedua ini posisinya ada di sebelah persis kamar pertama. Nah ini dia guys kamar kedua, bedanya dia dua kasur juga, tapi yang satu kasurnya single, yang satu kasurnya double. Semua interiornya sama ya, bernuansakan etnik kayu. Ada jendela juga, jadi bisa kalian buka untuk mendapatkan udara segar di pagi hari. Karena semua tipe villa di sini tidak menggunakan AC sama sekali ya guys. Kalau ini merupakan family room atau ruang keluarga. Masih disediakan juga 4 extra bed yang ukuran single ya guys. Ada dispenser beserta galonnya, dan juga ada televisi, ada meja makan, dan di sini berhadapan langsung dengan pintu ke balkon. Jadi walaupun gak pakai AC, kalian buka aja pintu balkonnya, itu udaranya semriming-semriming banget guys, karena ini ada di 2 lantai atau di lantai atas. Nah ini mejanya aslinya nggak ditaruh di sini guys, cuman aku tutup di bagian tangga supaya anak aku yang batita itu nggak meluncur ke bawah. Langsung aja yuk kita menuju ke area balkonnya. Area balkonnya gede banget ya guys, dan ini bisa mandang-mandang dengan pengunjung villa lainnya yang ada di villa kayangan ini tuh. Dan di depannya percis ini, wow pemandangannya indah banget guys. Langsung disajikan pegunungan yang begitu besar, indah, sejuk, asri. Di bawahnya juga ada tenda-tenda untuk kalian yang mau ala-ala camping gitu deh guys sewanya. Nah ini kita balkonnya yang di lantai 2 guys. Di sini karena 2 tingkat, jadi balkonnya juga ada 2, lantai 2 dan lantai 1. Balkon di lantai 2 ini lengkap banget ya guys, disediakan meja dan juga kursi yang panjang yang banyak untuk kita nongkrong-nongkrong malam-malam, pagi-pagi nongkrong di sini bagus banget. Apalagi kalau kalian foto-foto selfie di sini guys, keren banget. Nah sekarang kita akan masuk lagi, kita akan menuju ke lantai 1. Ada apa ya kira-kira di lantai 1?
Ini anak tangganya semua terbuat dari kayu ya guys, dan agak curam, jadi kalian hati-hati pegangan, apalagi untuk anak-anak. Jangan lari-larian di sini, takut banget jatuh. Dan ternyata di lantai satu ini isinya adalah dapur guys. Wow, dapurnya gede banget ya guys. Tuh, dilengkapi semua dengan peralatan-peralatan masak guys. Ada kompor, ada magicom, ada kulkas juga, ada mangkok, piring, gelas, sendok, semua aman ya guys. Kalian nggak perlu bawa lagi dari rumah. Disiapin juga kuali dan juga cobek untuk ngulek-ngulek sambal. Ada sunlight juga, ada hexos, dan ini dia kompornya 2 tungku. Untuk magicom dan kulkasnya semua berfungsi secara normal ya guys. Tuh, aku sudah menyetok bahan-bahan untuk barbeque nanti malam. Di samping dapur ada kamar mandi. Di depan kamar mandinya disediakan wastafel dan juga kaca untuk cuci tangan. Kamar mandinya sendiri ini lengkap ya. Tuh, seperti yang kalian lihat, ada shower, ada toilet duduk, ada bak mandi, dan ini kamar mandinya benar-benar bersih banget dan juga luas. Jadinya nyaman banget deh kita kalau lagi di sini. Dan pastinya ada air hangatnya juga loh. Kamar mandinya cuman ada 1 ya guys, di lantai 1. Nah, depan kamar mandi inilah tangga menuju ke lantai 2 yang tadi udah kita review, full dari kayu. Nah, untuk balkon di lantai 1 sendiri gak kalah luas dengan balkon di lantai 2. Dan ternyata di sini disediakan juga arang 1 karung, alat untuk barbekyuan, kipas, dan segala-galanya. Jadi bener-bener ini enak banget deh kalian kalau ngumpul-ngumpul rame-rame sama keluarga, teman, family. Di sini bisa bakar-bakar tanpa perlu repot-repot mencari arang dan alat-alat lainnya. Enaknya lagi guys, kalau kita wisata ke sini nggak perlu kita keluar-keluar keluyuran mencari tempat wisata lain. Cukup di sini aja udah semua tercukupi, terlengkapi. Nah, ini seperti kalian lihat di malam hari kita main-main di playground di dalam kawasan Villa Kayangan aja udah puas banget, udah senang banget anak-anak. Karena bukan cuman playground aja, tapi banyak banget tempat foto-foto, spot selfie yang cakep-cakep, keren-keren disediakan oleh pihak sini. Itu di atas kalian lihat, itu merupakan villa-villa tempat kita menginap. Dan untuk mencapai ke playground ini memang membutuhkan tenaga yang ekstra ya, karena ini lokasinya ada di bawah banget. Pasti kalian pada penasaran kan berapa sih rate per malam nginep di Villa Kayangan ini? Pasti mahal banget ya. Enggak ya guys, tapi tergantung juga dari tipe villa yang kalian pilih. Aku kemarin memilih tipe Villa Halimun dengan kapasitas 15 orang. Itu dapat di harga Rp2.500.000. Udah dapat sarapan kalau nggak salah untuk 8 orang ya guys. Itu murah loh guys. Kalian bisa lihat sendiri tadi villanya itu gede banget dan fasilitasnya ini udah all in, malah kita dapat gratisan untuk masuk ke wahana Flying Frog atau wahana lainnya. Saran aku, kalau kalian nginep ke Villa Kayangan, malam harinya jangan ngerem aja di dalam villa guys. Kalian wajib banget turun ke area playground ini karena banyak banget foto-foto selfie di sini, bagus banget, lampu-lampunya indah banget. Seperti yang kalian lihat tuh hasilnya, keren banget kan? Untuk swimming poolnya bukan hanya ini aja ya guys, kolam renangnya ada banyak banget di sini. Ini cuman salah satu contoh yang aku vlog di malam hari. Ini kolam renang untuk dewasa, sisanya besok pagi ya. Kalau ini anak-anak beserta ponakan-ponakan aku, karena aku nginep ke sini bersama keluarga besar aku. Udah puas main di playground dan foto-foto keluarga, saatnya barbecue time. Sambil menikmati view pemandangan alam, pegunungan, dan juga pemandangan dari Villa Kayangan itu sendiri dari balkon lantai 1. Wow, keren banget ya. Malam-malam banyak lampu-lampu indah bertebaran di sini. Ini sudah keesokan harinya guys. Udah hari kedua kita ada di Villa Kayangan. Time to breakfast.
Ini lagi bagi-bagi kupon breakfast. Jadi kalian pas check-in nanti akan dibagikan kupon breakfast sesuai dengan kapasitas kamar. Dan di sini ketat ya. Jadi kalau misalnya kapasitasnya memang 15, nggak akan pernah bisa nambah satu orang pun karena akan dikenakan charge. Restorannya sendiri cukup luas ya guys, dan di sini breakfastnya sistem buffet, jadi kalian bisa ambil sepuasnya menu yang kalian suka. Pilihan menunya juga banyak banget ya guys, ada nasi putih, nasi kuning, nasi goreng, bubur ayam, dan lain-lainnya. Untuk rasanya sendiri menurut aku lumayan enak ya, untuk rate-nya 8/10. Restorannya di atas bukit ya guys, jadi kalian bisa menikmati breakfast kalian sambil memandang pemandangan indah di pagi hari. Ini dia guys view pemandangan dari atas restorannya, indah banget kan, langsung ke gunung. Udah kenyang abis breakfast, saatnya kita menikmati semua wahana yang ada di Villa Kayangan ini. Gak semua wahana yang ada di sini gratis ya guys, ada juga beberapa yang berbayar. Seperti ini nih, bom-bom kerini berbayar lagi. Intinya, satu orang yang menginap di sini dikasih gratis satu wahana permainan yang kita bebas pilih. Bisa itu kita pilih Shrouded Donut, bisa Flying Fox, atau wahana lainnya. Kalau aku pribadi kemarin aku pilihnya main Shrouded Donut guys, yang gratisannya. Itu dia tuh aku lagi main Shrouded Donut. Kalau anak-anak aku mereka lebih memilih main Flying Fox untuk gratisannya. Nah ini trek Flying Foxnya cukup panjang dan tinggi ya guys. Bawahnya itu ada danau buatan untuk bebek-bebekan. Nah, ini anak aku yang nomor 2 berani juga loh main Flying Fox yang ada di sini. Padahal umurnya masih 5 tahun di sini. Di sini ada juga bioskop 3 dimensi, tapi untuk di hari weekend berbayar Rp10.000 per orang, di weekend gratis. Nah, ini rombongan ponakan-ponakan aku bersama anak-anak aku mau nonton bioskop 3 dimensi. Untuk suasana di dalam bioskopnya kecil ya guys, cuman ada 4 baris bangku aja. Kalau kalian nggak mau nginep di villa, kalian bisa pilih nginep di tenda.
Ukurannya beragam, banyak jenis ukuran. Untuk lebih jelasnya, kalian nonton sampai akhir ya, karena di akhir video sudah aku masukkan semua price list dari harga villa-villa tenda yang ada di sini beserta fasilitas-fasilitasnya. Ini ada perosotan spiral untuk waterboom orang dewasa. Untuk anak-anak juga ada ya. Pokoknya nanti lengkap aku review semua kolam renangnya. Nah, ini tangga yang semalam aku foto-foto di sini. Paginya seperti itu penampakannya. Kalau ini merupakan kantin atau kafe yang ada di depan kolam renang persis. Jadi kalian sambil melihat anak-anak kalian yang lagi berenang di sini bisa sambil membeli cemilan yang ada di kafe ini. Kalau sudah sampai di sini, itu artinya kalian sudah sampai di titik terakhir dari Villa Kayangan itu sendiri, atau titik paling bawah. Karena Villa Kayangan itu bentuknya dia bukit-bukit yang turun ke bawah ya guys. Jadi kalian harus ekstra banget kakinya untuk naik anak-anak tangga yang cukup banyak. Di sini banyak banget kolam renangnya. Nah, ini kolam renangnya yang di sini ada kolam busa dan juga ada kolam untuk dewasa. Kolam busanya bukan hanya untuk anak-anak ya, kalian orang dewasa juga boleh kok main di kolam busa ini. Tuh, busanya banyak banget, seperti di waterpark pada umumnya. Kolam dewasanya juga luas, gede, bagus, view-nya langsung ke bawah gunung. Kalau menurut aku secara keseluruhan pemandangan paling bagus, paling estetik, paling indah, paling keren, paling oke itu ada di titik ini, yaitu titik paling bawah dari Villa Kayangan ini sendiri. Kalian bisa lihat sendiri tuh, Masya Allah tabarakallah, indah banget ya guys. Dari sini kalian bisa lihat langsung, gede banget, jelas banget pegunungan yang indah, masih beralaskan dengan kabut putih dan dibaurkan atau disatukan, dipadukan dengan pemandangan dari Villa Kayangan, villa-villanya yang cantik, kolam renangnya yang estetik. Pokoknya Masya Allah banget. Kalian wajib banget kesini, ini keren banget. Jangan lupa siapin baterai handphone yang full karena kalian wajib banget foto-foto selfie di semua spot yang ada di sini. Ini hasil fotonya keren banget loh guys, asli aku nggak bohong, cakep banget. Dan kalian untuk sampai ke titik paling bawah ini bener-bener capek banget loh guys, karena bener-bener tinggi banget, tangganya itu banyak banget, tinggi banget, jauh banget dari tempat aku nginep di atas. Jadinya selama aku nginep di sini, ini bener-bener cuma satu kali, cuman nginjekin di kaki di sini karena kita nggak sanggup untuk bolak-balik ke sini. Dari sini juga jelas banget kelihatan Serodot Donat ya. Serodot Donatnya tuh panjang banget, dan ini naiknya nggak dari sini ya, kalian harus menaiki anak tangga dulu. Setelah naik Serodot Donat, kalian harus melewati jembatan gantung itu guys. Tuh panjang juga ya, foto-foto di situ juga bagus loh. Di titik paling bawah ini selain banyak kolam renang dan pemandangan indah, di sini juga banyak playground untuk anak-anak. Tapi jangan salah guys, playgroundnya bukan hanya di satu titik ini aja ya. Di tengah-tengah perbukitan dari Villa Kayangan ini sendiri pun sudah ada juga playground selengkap ini yang aku review malam-malam tadi. Nah ini dia guys, kolam renang untuk anak-anak kecil. Ada perosotannya juga, tapi perosotannya bukan perosotan spiral ya, perosotan kayak gitu aja. Tapi kayak gitu aja anak-anak aku dan ponakan aku udah pada seneng banget loh. Untuk kolam renang anak-anak ini lokasinya bukan di titik paling bawah yang tadi ya guys, ini udah ada di tengah-tengah dari Villa Kayangan itu sendiri.
Penilaian aku untuk Villa Kayangan ini dapat di 10/10 atau 100/100. Pokoknya keren banget. Nggak ada kurangnya sama sekali. Kalian nginep di sini itu semuanya worth it banget untuk keluarga, family time bersama teman-teman, sahabat dan sebagainya. Karena di sini lengkap banget ya. Dari penginapannya, dari restorannya, dari kolam renangnya, dari playgroundnya, semua ada di sini. Jadi kalian nggak perlu wisata keluar villa lagi. Semuanya sudah tercukupi di satu villa ini aja, yaitu Villa Kayangan. Karena sudah semua aku review, itu artinya aku sudah harus pamit nih guys. Oke, kalau gitu sekian videoku kali ini. Thanks for watching ya. Jangan lupa di like, comment, share ke media sosial kalian punya, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya. Bye bye.